Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT selaku dosen. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Gloriska Syafila dengan MPM 2510 182. Saya Rafi Halim dengan MPM 2510 125. Septemenium dengan NPM 2510 129. Saya Bimadian Febriawan dengan NPM 45. Saya Rifadol Frido dengan NPM 2510 148. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang teknologi dinamit, sejarah, cara kerja, dan dampaknya. Baik, yang pendahuluan. Yang pertama ada dinamit adalah bahan peledak yang terbuat dari nitrogliserin yang diserap ke dalam bahan penyerap seperti tanah di atom atau serbuk gergaji. Yang kedua ada diciptakan menggantikan nitrogliserin cair yang sangat tidak stabil dan berbahaya. Dan yang ketiga ada merupakan inovasi besar dalam tambangan konstruksi pada abad ke-19. Oke. Berikutnya cara kerja teknologi dinamit. Komposisinya, bahan utama adalah nitrogen glisir atau cairan peledak kuat yang dicampur dengan absorben atau disebut penyerap agar menjadi padat dan aman dipegang. Mekanismenya, dinamit tidak meledak hanya dengan dibakar, aman terhadap api. Berikutnya membutuhkan detonator atau blasting cup untuk memicu ledakan. Berikutnya, detonator mengirimkan gelombang kejut atau shockwave yang kuat. Berikutnya, reaksinya. Gelombang kejut tersebut memecah ikatan molekul nitrogen gliserin seketika, menyebabkan pelepasan gas dan panas sangat cepat atau ledakan. Hubungan dengan Alfred Nobel, yaitu Alfred Nobel merupakan seorang kimiawan Swedia yang mematenkan dinamit pada tahun 1867. Sebelumnya, penggunaan nitrogliserin ini sering menyebabkan kecelakaan fatal, termasuk menewaskan adik Nobel, yaitu Emil. Ia menemukan bahwa mencampur nitrogliserin dengan kieselguhr atau tanah di atom membuat bahan tersebut stabil, bisa dibentuk batangan, dan aman ditransportasikan. Tujuan awalnya yaitu membantu pembangunan infrastruktur seperti membuat terowongan, jalan kereta api, maupun jembatan. Dampak negatif dinamit yaitu penyalahgunaan dalam perang, awalnya untuk namun segera digunakan sebagai senjata militer seperti bom dan ranjau yang membunuh banyak orang. Kerusakan lingkungannya, penggunaan berlebihan dalam pertambangan dapat merusak ekosistem, menyebabkan tanah longsor dan polusi suara atau udara. Meskipun lebih aman dari nitrogliserin murni, kesalahan penanganan atau penyimpangan yang buruk tetap berisiko ledakan tidak disengaja. Digunakan oleh kelompok anarkis pada akhir abad ke-19 untuk teror. Selanjutnya, solusi mengatasi dampak negatif. Regulasi ketat. Penerapan undang-undang ketat tentang siapa yang boleh membeli, menyimpan, dan menggunakan bahan peledak atau izin khusus. Yang pertama, inovasi bahan peledak baru. Mengembangkan bahan peledak yang lebih aman dan stabil, atau seperti ANFO atau emulsi, untuk mengurangi resiko kecelakaan. Yang kedua, warisan Nobel atau Nobel Prize sebagai bentuk penyesalan moral atas penyalahgunaan penemuannya untuk perang. Alfred
Nobel menyumbangkan kekayaannya untuk membentuk hadiah Nobel, termasuk Nobel Perdamaian. Yang ketiga, keselamatan, standar operasional, prosedur yang ketat di area pertambangan dan konstruksi. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah dinamit adalah pedang bermata dua, sangat bermanfaat untuk kemajuan infrastruktur industri, namun mematikan jika disalahgunakan. Yang pertama ada pentingnya etika dalam pengembangan teknologi, dan yang kedua solusi terbaik adalah kombinasi antara kontrol hukum yang ketat dan kesadaran moral penggunanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas teknologi windmill atau turbin angin. Berikut cara kerja teknologi windmill atau turbin angin. Yang pertama, prinsip dasar, windmill bekerja dengan mengubah energi angin menjadi energi listrik melalui proses konversi mekanik dan elektrik. Oke, di sini ada tahapan kerja. Yang pertama, angin menggerakkan baling-baling atau blade. Bentuk blade sendiri dirancang aerodinamis agar angin dapat memutar rotor secara efisien. Yang kedua, rotor memutar poros utama atau main shaft. Putaran dari blade diteruskan ke poros yang terhubung ke gearbox. Selanjutnya, gearbox meningkatkan kecepatan putaran. Putaran lambat dari blade kurang lebih 20 hingga 60 rpm dinaikkan menjadi kurang lebih 1000 rpm agar cocok untuk generator. Yang keempat, generator menghasilkan listrik. Energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Yang kelima, listrik dialirkan ke transformator. Voltase dinaikkan sebelum disalurkan ke jaringan listrik atau grid. Yang keenam, distribusi listrik ke rumah atau kawasan. Energi listrik yang dihasilkan digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Baik, selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada blade atau baling-baling. Yang kedua ada rotor dan hub. Yang ketiga ada gearbox. Yang keempat ada generator. Yang kelima ada nacelle atau rumah mesin. Yang keenam ada menara atau tower. Dan yang terakhir ada kabel dan transformator. Selanjutnya, dampak negatif teknologi windmill dan solusinya. Yang pertama, kebisingan. Putaran blade dan mesin dapat menimbulkan suara yang mengganggu. Yang kedua, dampak terhadap burung dan kelelawar. Hewan terbang berisiko menabrak blade. Yang ketiga, mengubah pemandangan atau visual impact. Banyak orang menganggap turbin angin mengganggu keindahan alam. Yang keempat, biaya instalasi awal tinggi. Pembangunan turbin angin memerlukan investasi besar. Yang kelima, ketergantungan pada angin. Produksi listrik tidak stabil jika angin terlalu lemah atau terlalu kencang. Baik, selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada desain blade lebih senyap dan teknologi noise reduction mengurangi tingkat kebisingan secara signifikan. Dan yang kedua, pemasangan senar radar dan pola pencahayaan untuk mencegah burung mendekat. Yang ketiga, pemilihan lokasi yang tepat dibangun di area yang jauh dari permukiman dan jalur migrasi burung. Dan yang keempat, pengembangan turbin angin offshore atau lepas pantai mengurangi dampak visual dan kebisingan. Yang kelima ada integrasi dengan baterai penyimpangan atau energi storage mengatasi ketidakstabilan suplai angin. Dan yang keenam, teknologi smart control mengoptimalkan sudut blade atau pitch control agar tetap efisien. Kesimpulannya, windmill adalah teknologi ramah lingkungan yang mengubah energi angin menjadi listrik dan memiliki banyak manfaat sebagai energi terbarukan, tetapi juga memiliki dampak negatif yang perlu dikelola. Dengan teknologi modern dan pemilihan lokasi yang tepat, windmill dapat menjadi solusi energi masa depan yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Baik,
materi selanjutnya yaitu teknologi mobil listrik. Nah, di dalam teknologi mobil listrik, di sini kita melibatkan penggunaan energi listrik yang disimpan dalam baterai untuk menggerakkan motor listrik yang pada akhirnya memutar roda kendaraan. Teknologi ini sangat berbeda dari kendaraan bermesin pembakaran internal konvensional yang mengandalkan bahan bakar fosil. Baik, untuk cara kerja teknologinya, yang pertama ada mobil listrik atau electric vehicle atau EV, bekerja menggunakan energi listrik yang disimpan baterai untuk menggerakkan motor listrik. Proses kerjanya sebagai berikut. Baterai sebagai sumber energi utama. Baterai menyimpan energi listrik yang akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Inverter mengubah arus listrik dari arus DC menjadi arus AC yang dibutuhkan oleh motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran sehingga roda dapat bergerak. Electronic Control Unit atau ECU mengatur aliran listrik sesuai kebutuhan kecepatan dan akselerasi. Saat rem diinjak, sebagian energi putaran roda diubah kembali menjadi listrik untuk mengisi baterai. Komponen utama mobil listrik. Pertama baterai, motor listrik, inverter, controller, charging port. Baik, selanjutnya ada dampak negatif mobil listrik dan solusinya. Yang pertama ada limbah baterai yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Baterai bekas dapat mencemari tanah dan air. Dan yang kedua, penggunaan listrik yang tinggi. Kebutuhan charging yang besar dapat meningkatkan beban listrik nasional. Dan yang ketiga, biaya produk baterai tinggi dan penggunaan material tambahan produksi baterai membutuhkan lithium, nikel, dan kobalt yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, charging station belum merata. Infrastruktur pengisian listrik masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Yang kelima, ada waktu pengisian lebih lama dibanding pengisian BBM. Pengisian baterai penuh biasanya membutuhkan puluhan menit hingga beberapa jam. Oke, berikutnya solusi. Yang pertama, program daur ulang baterai atau baterai recycling. Mengolah kembali baterai bekas agar aman dan dapat digunakan ulang. Yang kedua, pengembangan energi terbarukan menggunakan tenaga surya, angin, dan hidro untuk memasok listrik charging EV. Yang ketiga, membangun lebih banyak charging station. Pemerintah dan perusahaan swasta perlu memperluas jaringan SPKLU. Yang keempat, teknologi pasar dan baterai solid state mengurangi waktu pengisian dan meningkatkan masa pakai baterai. Yang kelima, pengaturan kebijakan pertambangan yang ramah lingkungan, menekan dampak buruk eksploitasi mineral baterai. Baik, kesimpulannya yaitu mobil listrik ramah lingkungan dan efisien. Tantangannya ada pada baterai, energi, dan infrastruktur. Nah, solusi yang tepat yaitu masih sedang dikembangkan hingga saat ini. Oke, sabar. Baik, materi selanjutnya teknologi vaksin. Bidang ilmu kedokteran yang berfokus pada pengembangan agen biologis atau vaksin untuk melatih sistem kekebalan tubuh mengenali dan melawan patogen tertentu sehingga mencegah penyakit menular. Prinsip dasarnya adalah memicu respon imun tanpa menyebabkan penyakit yang sebenarnya. Selanjutnya, produk biologi yang untuk membangun kekebalan tubuh terhadap penyakit menular tertentu. Vaksin berisi agen yang menyerupai mikroorganisme penyakit seperti virus atau bakteri yang telah dilemahkan, dimatikan, atau hanya menggunakan bagian dari kuman tersebut.
cara kerja vaksin. Yang pertama ada pengenalan. Vaksin memasukkan sebagian kecil atau versi lemah dari kuman penyakit atau antigen ke dalam tubuh. Yang kedua, latihan. Sistem kekebalan tubuh antigen sebagai ancaman dan mulai memproduksi antibodi dan sel memori lawannya. Dan yang ketiga ada persiapan. Sel memori tetap berada di dalam tubuh sebagai pasukan cadangan. Yang keempat, jika tubuh terpapar kuman yang sebenarnya di masa depan, sel memori akan bereaksi cepat untuk menghancurkan kuman tersebut sebelum Anda jatuh sakit. Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh Anda untuk mengenali dan melawan penyakit tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu. Berikut jenis-jenis vaksin. Vaksin inaktif, vaksin mRNA, vaksin viral vektor, dan vaksin protein subunit. Berikut ada dampak negatif dari teknologi vaksin. Yang pertama yaitu efek sampingnya, yang kedua alergi, yang ketiga hoax, yang keempat distribusi tidak merata, yang kelima kebutuhan penyimpanan khusus. Baik, untuk solusi pada dampak negatifnya, yang pertama ada edukasi, yang kedua ada pemantauan kesehatan, yang ketiga ada infrastruktur distribusi, yang keempat ada penanganan hoax, dan yang terakhir pengembangan teknologi vaksin. Kesimpulannya, vaksin aman dan penting untuk mencegah penyakit. Manfaat jauh lebih besar dibanding risikonya. Perlu kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk optimalisasi vaksinasi. Dan materi dari kami, jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.